وشق البحار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ya, kemarin 2 hari ini kita tidak ada kajian karena kita mau beri kesempatan untuk yang tadarus mengaji. Ternyata kebanyakan udah ngaji ya, kebanyakan santai-santai, jadi mending kajian dibandingkan santai-santai. Dan kajian kita ini nanti ada ujiannya, ada ujian. Kapan ujiannya? Nggak tahu, dadakan. Jadi didengarkan, difahami. Nanti yang paling rendah nilainya dipampang di situ, di mading, dimasukkan di Facebook. Ya, Azmi ya, hati-hati ya, paham ini. Ini kita hanya membaca masalah fatwa al-fiqhiyah kitab Siyam karya guru kami Syekh Akram Ibn Mubarak Asban. Beliau salah satu dari udhu Majelis Fatwa fi Hadramaut fi Tarim, termasuk anggota fatwa Majelis Fatwa di Tarim, Hadramaut. Beliau ini termasuk dari murid dari Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufti Syekh Ali Bukair Salim bin Bukair hafizahullah ta'ala, termasuk tangan kanan beliau, dan juga termasuk yang memegang masalah fatwa, masalah penulisan fatwa kalau dengan Syekh Ali. Jadi termasuk yang direkomendasikan oleh Syekh Ali Bukair dalam masalah fikih, bahkan menjadi rujukan dalam masalah tahqiq ya, kitab yang manuskrip kalau mau ditahqiq itu ada orang-orang yang faham, tidak semuanya, dan beliau ini termasuk yang bergelut di dunia tahqiq manuskrip, termasuk salah satu yang aktif dalam menulis buku. Di antara bukunya ada yang dia juara 1 atau juara 2 ya, ketika ikut lomba di satu Arab ya, dalam masalah tentang muamalah muasirin, kontemporer. Beliau juga punya syarah kitab Minhajut Talibin, walau alam sudah dicetak atau belum. Kita langsung masuk ke kitab beliau ini. Jadi ini kumpulan masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang awam, orang-orang sekitar, penuntut ilmu yang dari Hadramaut sana, dikumpulkan jadi satu kitab. Asalnya dia banyak, dari pembahasan kitab Thaharah sampai kitab muamalah, sampai kitab munakahat, sampai kitab pernikahan. Tetapi ini dikhususkan untuk kitab Siyam, untuk disebar di bulan Ramadan. Pertanyaan pertama, hal takfiniyah wahidah likulli syahr. Antum yang sudah pernah belajar kitab Siyam, antum bisa uji fikih antum yang antum ambil, antum bisa tahu pertanyaannya, jawabannya kayak gini. Nah, antum cocokkan nanti sebelum ada jawab dari pertanyaan ini, dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh. Hal takfiniyat wahidah likulli syahr am nanwi kulla lailah? Cukup tidak bulan puasa itu kita niatnya sekali saja untuk sebulan, atau kita setiap malam? Wa hal yushtarat an takuna niyah qabla al-fajr? Apakah disyaratkan niat itu sebelum fajar? Ya. Apa disyaratkan? Kemarin sudah kan? Ya, jawabannya apa ini? Setiap malam atau cukup satu kali di awal bulan? Hah? Setiap malam ya. Disyaratkan qabla al-fajr atau tidak? Disyaratkan ya. Kemarin kan sudah. Al-jawab yajibu tabitun niyah, wajib
tabyitun niyah, meniatkan sejak malam dalam puasa Ramadan. Wa likulli yaumin niyah, setiap hari itu ada niatnya. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadah mustaqillah. Karena setiap hari itu adalah ibadah yang terpisah, berbeda dengan hari kedua, hari ketiga. Wajibu an takun niyah fi siyamil fard qabla al-fajr. Harus kalau dia puasa wajib niatnya sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Jadi kalau dia setelah fajar enggak sah kalau puasa wajib. Maknanya kalau puasa sunnah boleh setelah fajar niatnya. Ya, boleh. Yang penting dia apa? Sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Ya. Kalau puasa sunnah. Kalau wajib maka dia qabla al-fajr, sebelum fajar. Wa dalilu tabyitun niyah qabla al-fajr hadits Mishkah Hafsah radhiyallahu anha qalat, dalilnya disyaratkan setiap malam dari malam itu qabla al-fajr, hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, man lam yajma' as-siyam minal lailah atau qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang dia tidak mengumpulkan niat puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa. Tidak ada maksudnya tidak sah. Rawahu Abu Dawud. Yang kedua, ma hukmus sahur atau ma hukmus suhur wa hal yujzi 'anil niyah. Apa hukum kita sahur? Apakah sahur itu mencukupkan dari niat? Artinya kalau tidak niat, cukup sekedar sahur saja, apa cukup? Ya, sah puasanya atau tidak? Maka dikatakan di sini as-suhur sunnah, sahur itu hukumnya sunnah, walaysa wajiban, tidak wajib. Wa fi barakah, ada keberkahan di dalam sahur tersebut, li hadis, berdasarkan hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kalian karena di dalamnya ada berkah. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim. Wa man lam yatasahhar fala itsma alaihi, orang yang tidak sahur tidak berdosa dan puasanya sahih. Walakin tarku sunnah, akan tetapi dia telah meninggalkan sunnah, tidak dapat pahala sunnah. Fan bagian yatasahhar walau bitamr au ma, sejatinya dia itu sahur meskipun cuma sekedar satu kurma atau seteguk air. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tasahharu walau bil ma, sahurlah kalian meskipun dengan sekedar air. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wal hikmah fihi taqwiyatus shaim. Hikmahnya sahur apa? Menguatkan seorang yang puasa dalam ibadah. Wa man tasahhara liyasuma, barang siapa yang sahur untuk puasa, sahur untuk dia puasa. Ai, maksudnya wajada fi qalbihi, dia dapati di hatinya qasdus siyam. Wajada fi qalbihi qasdus siyam, tujuan untuk puasa, ada maksud untuk puasa. Saya makan ini untuk apa? Untuk puasa. Ya, ada di hatinya seperti itu, maka hal tersebut sudah cukup, ya, sudah dianggap niat. Ya, tidak perlu dia harus mengucapkan, ya, atau semisalnya. Berdasarkan perkataan Al-Allamah, seorang Imam Al-Abbadi Asy-Syafi'i dalam kitab hasyiahnya terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu adalah syarah Minhajut Talibin. Dia katakan, in wujida minhu haqiqatul qasdi alladhi huwa niyyah ma'a istihdar ma yu'tabar istihdaruhu ajza'aka bila syak. Itu ada tujuan di hatinya ketika sahur untuk puasa, maka itu sudah cukup dari niat tanpa ragu-ragu. Nah, masalah bawa di luar. Kalau anak kecil masuk, kalau Anda mengganggu tidak masalah ya. Kalau mengganggu jangan. Kalau mengganggu, terutama kalau sholat. Kalau sholat itu
dibutuhkan khusyuk. Kalau kita itu terbiasa dengan ribut-ribut, tidak terganggu, berarti memang terbiasa sholat tidak khusyuk itu. Terbiasa sholat tidak khusyuk. Kalau sudah sholat tidak khusyuk, dia pengaruh. Ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke hati. Sampai dulu itu ada ini sering cerita di Tarim. Kalau masyayikh kencang dalam masalah ini, ya. Karena mereka tidak terbiasa dengan seperti itu. Jadi ada yang sholat di belakang itu anak-anak main-main biasa, tunjul-tunjulan, kecekikikan. Selesai sholat salam, belum selesai salam yang kedua langsung syekhnya balik. Siapa yang bawa anak itu? Ribut-ribut, dimarahin. Bapaknya itu dimarahin di tempat. Ya, jangan bawa anak ke ini kalau misalkan tidak bisa dijaga. Ya, kalau tidak bisa dijaga. Ya. Terus dia katakan tidak pernah ada ribut-ribut di masjid itu ketika orang sholat dari dulu. Ya, kecuali hari-hari ini. Tujuannya bagus sebenarnya, tujuannya bagus untuk mengajarkan anak. Tetapi kalau kita melihat para salaf, mereka ketika bawa anak, mereka itu tidak mengganggu. Ya. Oleh karenanya di riwayat-riwayat hadis yang ada, Nabi SAW ada cucunya datang tidak mengganggu, tidak ribut. Ya. Yang ada baru sekali itu yang dia naik sampai ke atas punggung Nabi ketika sujud. Itu pun tidak ribut. Ya. Tidak ribut. Oleh karenanya dalil bukti bahwasanya para sahabat itu merasa tidak terbiasa dengan seperti itu, mereka menunggu. Kenapa? Ya, sampai sahabat dalam riwayat menyangka bahwasanya ada wahyu turun karena tidak terbiasa dia kok seperti ini. Ya, kalau terbiasa pasti mereka ini paling si Husain, ini paling si Hasan katanya. Ya, bukan Hasan antum ya. Ya, ini mungkin Hasan Husain, cucunya cucunya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW bangkit salam, ya, ditanya. Pertanyaan ini membuktikan bahwasanya keadaan atau kejadian seperti itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Kalau sering tidak ditanyakan, sudah ma'ruf. Ya, anak kecil biasa. Karena jarang ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa tadi sholatnya lama? Apakah turun wahyu? Tidak. Ya, cucu saya, siapa itu? Hasan atau Husain? Hah? Siapa sih ahli sejarahnya siapa ini? Ya. Al-muhim, kalau bukan Hasan Husain, ya. Yang jelas, ya, bukan alinya, bukan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ditanyakan, enggak, saya apa? Ada cucu saya di atas. Saya tidak mau mengganggunya sampai dia selesai. Ya. Nah, itu dalil bahwasanya Nabi SAW juga dengan anak kecil itu tetap hikmah, ya, tetap hikmah, karena mereka tidak tahu. Tetapi apa? Bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Ini sudah ditulis oleh Ustadz Arifin Badri setahu anak tentang masalah seperti ini, bahwasanya itu bukan kebiasaannya Nabi dan para sahabatnya membawa anak yang dia sifatnya mengganggu. Kalau tidak mengganggu tidak masalah, ya. Hanya perselisihan para ulama masalah apakah anak yang dia itu sudah mumayyiz, ya, anak yang sudah mumayyiz itu kalau masuk di bagian shaf belum balik, sudah mumayyiz, apakah dia yaqta' shaf, apakah dia memutus shaf jamaah? Konsekuensinya kalau yang mengatakan terputus jamaah, maka tidak dapat fadilah jamaah orang yang setelahnya. Misal ada anak kecil, ya, berdiri sholat, di sebelahnya itu, ya, dia diperselisihkan dia dapat pahala jamaah atau tidak, sebelahnya ke belakang, ya, bukan yang di belakang imam, ya. Nah, jadi apa? Itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak dapat pahala jamaah, ada yang katakan dapat, ya. Tetapi apa? Itu permasalahan fikih. 6. Jadi itu diperhatikan, ya. Hukum fikih ada babnya tersendiri. Kalau dulu Syekhul Hasan lebih kencang lagi, ya. Kalau Syekhul Hasan, kalau ada yang ribut dipanggilnya, dijewer satu-satu, ya, kalau ribut jewer satu-satu, sampai seperti itu. Sampai kadang saking beliau terlihat keras,
Sampai anak itu kadang nangis, sampai kadang ada yang bilang, sudah sudah. Ya. Ini ribut katanya, mengganggu orang sholat. Ya. Nah, biasanya bertahan sepekan, 2 pekan, tidak ada mereka anak kecil itu, ditahan orang tuanya. Setelah itu lanjut lagi, ada lagi. Ya. Tapi biasanya permasalahan seperti itu, permasalahan seputar adab, ya, seputar adab. Sama antum yang di masjid, Anda lihat kalau di masjid itu kadang ada yang terlalu ribut, ya, main dan anak kecil sampai ini diikutin main anak kecil sampai ribut. Ya. Itu tidak termasuk apa? Adab dalam masjid. Sesekali, kalau sering jangan. Sampai mana tadi? Ya, jadi apa? Jadi kalau dia sudah sahur, tujuannya dia kalau ditanya, kamu ngapain makan? Enggak, saya lapar aja. Maka itu tidak sah. Kalau ditanya, kamu ngapain makan? Ya kan besok puasa. Itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Yang penting dia itu tahu bahwasanya besok dia itu puasa Ramadan. Kan ada orang yang kenapa dia makan? Ya, saya terbiasa makan malam seperti ini. Ya, orang-orang pada makan, kalau saya tidak makan sekarang tidak dapat saya. Nah, maka apa? Ini tidak sah puasanya. Ya, ini pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur, bukan Syafi'iyah saja. Mayoritas para ulama. Masalah. Taib, ana lupa menyampaikan satu masalah penting. Kita ketika sahur itu waktu fadilah, itu waktu utama istijabah, ya, waktu mustajab. Waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia berdasarkan riwayat sahih dari Nabi SAW, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia yang sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir itu waktu sahur itu. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min da'in yad'u. Ya. Apakah ada yang dia itu berdoa meminta kepadaku? Apakah ada yang dia itu meminta pertolongan, meminta kepadaku? Aku akan tolong dia. Aku akan kabulkan doanya. Ya, maka apa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala waktu sahur, waktu untuk berdoa. Ya, antum ketika makan sahur, ya jangan cuma liatin tempe, liatin ayam, sambil berdoa, ya, sambil nunggu makanan atau sambil selesai makan sambil minum, doa dulu. Ya, biar apa? Sempatkan waktu. Antum doakan orang tua antum. Ya, antum doakan agar segera diangkat penyakit wabah semua ini. Antum minta agar diberi berkah, ya, Al-Qur'an dimudahkan, hafalan ini itu dimudahkan. Ya, doa minta dimudahkan untuk cinta dan ilmu. Ya, kalau tidak seperti itu, siapa yang kita minta? Yaitu waktu sahur. Sama dengan waktu ketika semua waktu puasa, dari setelah puasa itu, dari setelah fajar sampai sebelum maghrib, itu waktu mustajab semuanya. Karena ada riwayat yang sahih bahwasanya salasah la turad da'watuhum, 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Yang pertama itu adalah as-shaim hatta yuftir, wa fir riwayah as-shaim hina yuftir, yaitu orang yang puasa sampai dia berbuka. Maknanya selagi dia puasa, maka dia waktu mustajab. Ya, semua. Sekarang ini waktu mustajab, kita sekarang berdoa. Ya. Nanti sebelum berbuka itu waktu mustajab. Ya, semuanya. Ya, kalau riwayat hatta, ya, karena itu lil ghayah. Artinya selagi dia itu masih shaim, dikatakan puasa, maka waktu tersebut waktu untuk berdoa. Kemudian ada riwayat hina yuftir. Ya, ini yang mengatakan bahwasanya waktu ijabah adalah ketika dia mau berbuka, menjelang berbuka. Karena ada riwayat hina yuftir. Dua-duanya riwayatnya tidak ada bertentangan karena bisa dijamak. Ini bukan muktarib. Muktarib itu kalau tidak bisa dijamak. Kalau apa? Kalau dia bisa dijamak, digabungkan, maknanya waktu semua dari fajar itu selagi berpuasa waktu mustajab, waktu dikabulkan. Tetapi waktu yang lebih apa? Diutamakan, ditekankan itu adalah ketika seseorang berbuka.
Karena ketika seorang berbuka itu ada kebahagiaan khusus, ya, ada waktu yang ditunggu-tunggu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika lihat gorengan itu, lihat, masya Allah, itu ada jus, ya. Apalagi kalau makanannya sudah megono, ya. Jadi kalau sudah berbuka dia bahagia, ya, bahagia. Ada orang berbuka dia murung mukanya, nangis, sedih, ya, tidak ada. Bahagia dia, ya, senang dia. Tapi apa? Tapi kebahagiaan yang hakiki yang disebutkan yang kedua yang disebutkan Nabi SAW, yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya, ya. Karena kita ini selama di dunia kita dianggap shaim, puasa dari apa? Puasa dari keharaman yang diharamkan Allah. Tidak boleh kita itu pakai sutra, tidak boleh kita minum khamar, banyak tidak boleh, ya, dilarang, ya. Karena di dunia ini adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia bagi orang kafir, surga bagi orang kafir, tapi penjara bagi orang-orang mukmin. Bagaimana maksudnya penjara? Kita dunia dibandingkan dengan akhirat di surga, ini penjara dunia ini. Hatta dengan semua kenikmatannya, ya. Dengan semua kenikmatan yang ada ini, ya. Ada lautan, kita bisa mandang istana, lihat pemandangan yang indah, makan yang paling enak, ya, merasakan permainan yang paling bagus. Itu semuanya apa? Dibandingkan surga, ini penjara, ya, bagi orang mukmin. Tapi apa? Dibandingkan dengan neraka, dunia ini adalah surga bagi orang kafir, ya, bagi orang kafir. Jadi apa? Jadi nanti suatu ketika kita akan berbahagia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharapkan perjumpaan dengannya. Ya. Kita kalau mikir, ya, kalau kita mikir ikutin syahwat, kita mikir di dunia ini semua mau, ya, semua mau antum rasakan. Kalau misalkan lihat pemandangan, misalkan, ya, di Prancis itu ada Menara Eiffel. Antum tahu Menara Eiffel itu luar biasa, bahkan orang gemerlapnya, indahnya. Antum mau ke sana? Mau. Lihat di Korea ada ini, di Singapura ada itu. Semua kita mau, semuanya mau datangi, ya. Karena apa? Karena seseorang itu mengikuti dengan syahwat yang diinginkan. Tetapi kan nanti kalau sudah antum mengetahui bagaimana gambaran di surga, bagaimana perbandingannya yang tidak bisa dibandingkan, antum, ya, tidak mau sudah merasakan apa? Ngapain di dunia ini lama-lama, ya. Dunia seperti saja. Pemandangan paling bagus itu di Pekalongan ini sudah, ya. Pemandangan paling bagus. Antum melihat di Perancis, di Italia, semuanya di Singapura tidak ada apa-apanya, dan Pekalongan ini, ya. Maksudnya sama di sana. Kalau antum makan, cari makan, ya nasi goreng juga, ya. Cari makan ya sate, paling enak ya sate, ya. Tidak ada yang lain. Itu aja. Paling ditambahkannya bumbu sedikit, apa itu. Itu saja, sama. Kemudian yang kedua, antum ketika masuk masjid diniatkan apa? I'tikaf. Ada enggak yang niat i'tikaf sebelum ini? Ya, diniatkan i'tikaf supaya dapat pahala. Jadi kalau misalkan antum itu sudah dipelajari, diamalkan meskipun sedikit, itu akan mendatangkan banyak manfaat, ya. Tapi kalau tidak diamalkan, ya seperti itu, lewat seperti itu, tidak tahu ininya. Ya, diniatkan i'tikaf, ya. Sama dengan kita disebutkan banyak riwayat bahwasanya barang siapa yang dia itu aftar atau it'am as-shaimin, memberikan makan orang-orang yang puasa, dia mendapatkan pahala semisal apa? Semisal orang yang berpuasa, tidak dikurangi. Siapa di antara kita yang ngasih seperti itu? Ini gorengan ana untuk antum aja lah, ya. Ana cukup sudah ini. Satu air es dengan kurma, gorengan untuk antum, ya.
Ada yang seperti itu? Ya, ya berat. Coba lihat ya. Satu gorengan ya untuk mendapatkan pahala puasa. Ya. Kalau salaf dulu kata mereka, kalau saya itu bisa membeli waktu muslim untuk saya bisa apa? Untuk saya bisa qiyamul lail, untuk saya bisa puasa sunnah, untuk saya bisa menuntut ilmu, la dafa'atuhu ilaihim. Aku berikan uang untuk mereka itu, untuk saya bayar waktunya, untuk saya bayar pahalanya. Kalau bisa dibeli, ya, kalau bisa dibeli pahala. Itu cara berpikir orang-orang soleh dulu, ya dahulu. Itu perbedaannya. Kalau kita memang muskilahnya itu terlalu banyak teori. Ya, ini yang paling banyak teori ini terkadang apa? Menjadikan kita itu merasa bahwasanya saya sudah punya banyak bekal. Ada saya ilmu, saya ini, saya belajar, saya menghafal, saya baca ini, baca itu. Padahal apa? Padahal yang bisa kita amalkan ya alhamdulillah kalau nisful usyur ya. 5%-nya alhamdulillah. Ya. Coba dicoba, itu akan membuat hati antum lebih tenang, membuat hati antum belajar untuk berbagi, belajar untuk coba sekali. Ya, antum pergi misalkan cari orang yang dia butuh, antum kasih diam-diam, enggak usah ngomong. Ya, jangan ini siapa yang butuh uang sini. Ya, seperti itu semuanya bisa kalau dilihat orang. Tapi kasihkan, ini antum. Ya, untuk apa ini Ustaz? Untuk ini. Ya, untuk apa ini akhi? Untuk itu. Ya, terserah apa. Belajar ya. Jangan jadi orang bukhola, jadi orang-orang bakhil. Satu gorengan saja tidak mau ya. Satu gorengan kita tidak beli ya, kita dikasih. Mau kalau dikasih, mau Ustaz. Oh ya, 10 pun muat perut saya ini. Tapi kasih satu gorengan antum sehari ya. Punya antum kasih jatah antum, yang antum tidak beli, antum cuma dikasih. Waduh Ustaz, ini nggak bisa ini ya. Gorengan ini emas ya. Gorengan ini kalau buka puasa emas ya. Nggak mudah ya, nggak mudah untuk apa? Nggak mudah untuk kita bisa mempertahankan ilmu ya. Kalau antum ada uzur, misalkan saya sangat lapar sekali Ustaz, ini saya cari-cari sudah setahun yang lalu, baru ini itu. Nah, yang selanjutnya Fadil Syekh, ana lam anwis siyam illa ma'a adzanil fajr tsani. Syekh saya itu tidak meniatkan puasa kecuali sudah azan. Bersamaan azan saya niat. Azan kedua, fajr tsani. Fama hukum shaumi? Ya, apa hukum puasa saya? Wajib saya qada atau tidak? Al-jawab, tabyitun niyah minal lail syartun likulli shaum wajib. Meniatkan dari malam itu wajib setiap harinya pada puasa wajib ya. Berdasarkan riwayat yang disebutkan tadi, barang siapa yang tidak mengumpulkan niatnya dari malam sejak sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Wa niyatu shaum min ghurubish syams ila tulu'il fajr. Waktunya sebelum fajar ya. Waktunya sebelum fajar, dari ghurub syams sampai tulu'al fajar. Faman istahdaraha, barang siapa yang dia menghadirkan di waktu itu antara maghrib sampai sebelum fajar, maka puasanya sah. Kalau dia meniatkan sudah terbit matahari atau sudah masuk fajar, maka wajib qada ya, maka wajib qada. Pertanyaan selanjutnya, masihatu hadzal hadits sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Pernah dengar enggak riwayat ini? Puasa kalian maka kalian akan sehat. Pernah? Ya. Bagaimana mau saya sebelum puasa sudah sakit. Ya. Saya sebelum puasa sudah sakit. Apalagi puasa makin sakit. Ya. Kalau riwayat ini bunyinya seperti itu. Puasa kalian akan sehat. Kata Syekh di sini, beliau termasuk yang i'tina, perhatian dengan ilmu hadis. Beliau katakan haditsun dhaif, hadis yang dhaif la yuthbituhu ahlul hadis. Tidak sah di sisi ahli hadis, di antaranya Al-Hafidz Al-Iraqi dan di antaranya Al-Imam As-Sakhawi, juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Masalah, ma hukmu tahniah bi syahri Ramadan? Hukum memberi ucapan
Selamat Ramadan, selamat bulan Ramadan. Itu kalau di Arab, enggak tahu di Indonesia. Kalau di Arab itu ada ucapan seperti itu. Ya. Selamat bulan Ramadan, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum sahilal a'mal. Di Indonesia ada tidak? Ada seperti itu. Ana lupa. Hah? Ada. Kalau Idul Fitri ada. Kalau Ramadan ada. Ada. Antum lah hidup di mana? Di hutan atau di ada atau tidak ada? Ada ya? Atau cuma Zakir aja yang ada? Hah? Di Jawa enggak? Di Jawa enggak ada? Hah? Hah? Ada ya, ada di Indonesia ada ya. Kami PT Telkomsel mengucapkan ya. Kami Sabun Nida Usalam mengucapkan ya. Kalau madu Yaman bukan untuk mengucapkan, dibeli. Kata Syekh, la haraj fit tahni'ah bi syahr Ramadan. Tidak masalah mengucapkan ucapan seperti itu. Wa dhahaba jama'atun ila istihbabihi. Sebagian ulama mengatakan sunnahnya. Wa warada an fuqaha Syafi'iyah kama fi Asnal Matalib wa Muhnil Muhtaj wa Syarhil Minhaj. Ya, ada dari ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitab Asnal Matalib, Mughnil Muhtaj, Syarah Minhat Talibin, mereka mengatakan, lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahni'ah. Kami tidak mendapati dari ucapan dari ulama Syafi'iyah dalam masalah ucapan selamat Ramadan ini. Ya, fil tahniyah bil id, baik itu id atau al-a'wam wal ashhur, baik itu id atau tahun-tahun atau bulan-bulan tertentu. Kama yaf'aluhun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Lakin naqala al-Hafidz al-Mundziri 'anil Hafidz al-Maqdisi annahu ajaba 'an dzalik. Tetapi dinukil oleh Hafidz al-Mundziri dari Hafidz al-Maqdisi bahwasanya dia katakan bi anna nas lam yazalu mukhtalifina fihi, bahwasanya manusia itu berselisih dalam masalah ini, maksudnya ulama. Ya, ulama berselisih dalam masalah ini. Walladzi arahu annahu mubah. Yang aku pandang itu hukumnya mubah, la sunnah fihi wala bid'ah. Tidak masuk sunnah, tidak juga bid'ah. Mubah. Ya. Mubah hukumnya. Seperti kita makan gorengan, makan ini mubah hukumnya. Tetapi apa? Bukan sunnah, bukan juga bid'ah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Yang mengatakan bid'ah pun ada, ya, yang mengatakan bid'ah pun ada. Coba pahamin ya, untuk penuntut ilmu, kalau dalam satu permasalahan ulama itu ada berselisih, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan bid'ah, ya. Pokoknya setiap pendapat yang di kalangan para ulama berselisih, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Maka apa? Untuk orang-orang, ya, untuk orang-orang yang dia belum belajar, masyarakat secara umum, jangan membuat huru-hara. Jangan antum buat huru-hara. Maknanya apa? Maknanya mereka mau mengamalkan itu ada yang mengamalkan, ada yang mengatakan itu tidak bid'ah, ada yang mengatakan itu disyariatkan. Sudah, antum diam saja. Meskipun antum meyakini itu tidak disyariatkan. Meskipun antum meyakini itu tidak disyariatkan, hatta antum katakan dalilnya ini lemah sekali nih, lemah sekali. Hatta seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban orang-orang kaum muslimin secara umum itu bukan bertanya ke antum, tapi bertanya kepada ahlul dzikr. Ya, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlul dzikr kalau kalian tidak tahu. Ahlul dzikr yang mana? Ya, ahlul dzikr yang mereka itu percaya terhadap agamanya masing-masing, ya. Ana percaya dengan syekh ini, antum belum tentu percaya dengan dia. Antum boleh jadi dengan, ya, dalam masalah-masalah seperti itu jangan buat huru-hara, ya, jangan buat huru-hara. Kalau misalkan ditanya hukumnya, kita misalkan dalam ucapan selamat seperti ini condong terhadap itu perkara yang tidak disyariatkan, misal, ya. Kalau ana lebih condong kepada pendapat yang tadi itu mubah hukumnya.
Jadi apa? Jadi kalau kita ditanya, kita condongnya pendapat ini tidak disunahkan, ya, atau bid'ah. Maka apa? Kalau ditanya, kita katakan bahwasanya dalam masalah ini ada yang membolehkan, Pak. Ada yang membolehkan. Tetapi kalau saya ditanya, saya tidak mengamalkannya, saya mengamalkan yang pendapat tidak disyariatkan. Sudah. Ya. Jadi apa? Jadi antum bisa mengedukasi orang-orang dan tidak menimbulkan masalah baru. Karena mereka bertanya itu tujuannya untuk cari solusi, cari jawaban yang bisa membuat mereka terpelajar, membuat mereka beramal. Bukan sibuk dengan sunnah bid'ah, ya. Tujuannya bukan supaya itu. Ya. Itu perselisihan biarkan di kalangan para ahli ilmu. Ya. Kalau seperti itu, semua yang dia tahu rambu-rambu atau yang tidak tahu dia diam, maka laqallal khilaf, perselisihan di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin itu akan turun, akan hilang, akan menurun, berkurang. Tetapi kalau semuanya bicara, ya, semuanya menyuarakan, semuanya masing-masing berkreasi, ya, maka apa? Makin banyak khilaf itu, makin banyak kaum muslimin makin lemah. Ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar bi anna tahni'ah masyru'ah. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini Haytami, ya, dengan ta, bukan Asqalani, bukan Haythami. Dia menganggap bahwasanya tahni'ah itu disyariatkan. Wa dzakara anna al-Baihaqi 'aqada lidzalika baban. Beliau menyebutkan bahwasanya Imam Al-Baihaqi itu menyebutkan bab dalam masalah ini. Imam Al-Baihaqi itu di antara ulama ahli hadis yang dia membuat kitab khusus dalil-dalil Syafi'iyah. Buat khusus dia, ya, itu kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra As-Sughra. Beliau di kalangan para ulama dikatakan Imam Asy-Syafi'i itu memiliki jasa bagi seluruh fuqaha setelahnya, ya, bagi seluruh fuqaha setelahnya, illal Baihaqi, kecuali Imam Al-Baihaqi. Kenapa? Karena sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i yang berhutang jasa kepada beliau. Karena apa? Karena menyusun dalil-dalil Syafi'iyah. Ya, karena dia menyusun, belum ada sebelumnya, setelahnya atau sebelumnya yang menyusun seperti Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi. Ya. Beliau Masya Allah, ya. Maka apa? Maka beliau membuat bab dalam kitab hadisnya, bab ma ruya fi qaulin nasi ba'dihim li ba'din fi yaumil 'id taqabbalallahu minna wa minka. Ada bab khusus apa yang diriwayatkan dari ucapan kaum muslimin sesama mereka ada hari Id, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima dari saya dan darimu amalan-amalan kita. Wa saqa ma dzakarahu an min akhbar wa athar dha'ifah lakin majmu'uha yuhtajju bihi fi mithli dzalika. Beliau datangkan riwayat-riwayat hadis atau athar dari kalangan sahabat yang menunjukkan bahwasanya riwayat tersebut meskipun satu-satu hadisnya itu lemah, tetapi dikumpulkan semuanya menunjukkan bahwasanya dia bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Ya, itu kesimpulannya. Ya. Nah, dia datangkan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Sampai di sini kita cukupkan. 4:30 sudah, ya, 4:30. Jadi besok sama setelah salat asar kita kajian sampai 4:30. Boleh bertanya, ya, nanti ada pertanyaan untuk kita ujikan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.